Ya, kita mengulangi pelajaran ketiga pada hari ini. Kita masih belajar tentang science. Ini masih pendahuluan science, hubungannya dengan Allah, dengan Alkitab dan lain sebagainya. Karena banyak orang berpikir ada pertentangan antara science dengan Alkitab. Um, dan kita akan melihat apakah benar demikian. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah melihat bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan, bahkan untuk melakukan sains kita harus berasumsi tentang Allah. Gitu. Oke, nah kita akan berdoa terlebih dahulu, ya, dan kita akan uh, mulai pada saat ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik, Tuhan. Engkau yang menciptakan alam semesta ini, Engkau yang memberikan pikiran kepada manusia untuk bisa memahami alam semesta ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menolong supaya malam ini kami melihat sains dengan kacamata yang benar. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemajuan-kemajuan sains dan teknologi. Salah satunya adalah internet dan segala fasilitas yang kami nikmati. Kami mohon pimpinan-Mu supaya alat-alat sarana prasarana yang kami pakai malam ini Engkau yang lindungi, Engkau yang bekerja supaya kebenaran-Mu dapat diberitakan melalui alat-alat ini, dan Engkau yang kiranya menolong supaya segala gangguan bisa teratasi. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sebentar, Pak Sandy bilang tidak ada suara. Ada, mestinya ada, Pak. Dari tadi yang lain ini ya. Yang lain bilang ada suara, walaupun oke, sudah ada sekarang ya. Baik. Oke, kemudian ada pertanyaan nih ya. Ya, kita lihat pertanyaan dulu sebelum kita masuk di sini. Dari ini, Immanuel. Teologi adalah bagian dari sains, sehingga wajar ya Pak kalau beberapa STT di luar ketika lulus tidak menggunakan STH atau embel-embel gelar teologi, tapi menggunakan sarjana sains. Maksudnya di luar itu, di luar di mana ya? Di luar negeri atau di luar, maksudnya di Indonesia? Um, Kalau istilah sarjana ya mestinya di Indonesia maksudnya ya. Ya, eh, bisa jadi. Jadi bisa saja sarjana sains ya. Tapi saya tidak tahu ya. Saya baru dengar juga ada yang menggunakan sarjana sains. Kalau di luar negeri mereka kan ada Bachelor of Arts istilahnya ya. Jadi Bachelor of Arts itu luas. Bachelor of Arts jadi Bachelor seni gitu kan, seni atau ilmu gitu ya. Dan itu jadi bisa tergantung mayornya apa, minornya apa begitu. Nah, jadi di situ nggak terlalu ini sih ya, SCT Jakarta ya. Bisa jadi. Nah, semua gelar-gelar ini itu kan hanyalah usaha manusia untuk apa ya? Istilahnya memberikan suatu eh, tingkat-tingkat ya. Gelar-gelar ini kan semua adalah usaha manusia bahwa oh kamu sudah mencapai suatu kompetensi tertentu atau kamu sudah menyelesaikan, kamu sampai kepada suatu titik tertentu begitu. Dan gelar-gelar ini ada gunanya sebagian ya. Tetapi dibilang ada gunanya, dibilang nggak ada gunanya juga begitu. Dalam pengertian bukan hanya di teologi sebenarnya, di berbagai bidang yang lain kita tahu juga bahwa ada saja orang-orang yang punya gelar tapi ternyata memang nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah ini ada di segala macam bidang sebenarnya. Mau itu ada nggak orang yang sarjana hukum tapi nggak ngerti hukum? Bisa gitu, bisa. Atau orang sarjana komputer tapi ilmu komputernya lemah, bahkan lebih lemah dari orang yang nggak belajar komputer misalnya, yang otodidak dan sebagainya. Bisa bisa saja seperti itu ya, karena belajar kan tidak harus formal sebenarnya ya. Belajar tidak harus formal, belajar itu bisa informal, dan orang yang belajar formal dan mendapat titel belum tentu sebenarnya paham gitu. Nah, di dunia teologi itu lebih-lebih lagi karena kenapa? Karena dunia teologi itu tergantung kiblat Anda begitu, tergantung teologi Anda seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya
Anda belajarnya di eh, Katolik misalnya, ya, lalu Anda belajar apa di situ? Ya, Anda belajar tentang Maria, Anda belajar pokoknya doktrin-doktrin Katolik semua, dan Anda lulus pun, ya sebenarnya Anda tidak lebih tahu kebenaran ya dibandingkan katakanlah seorang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, yang eh, belajar di gereja yang Alkitabiah tanpa masuk STT, tapi katakanlah dia rajin setiap minggu kebaktian, dia serius mendengarkan doktrin, dia ikut seminar dan sebagainya. Dia akan lebih tahu, orang yang seperti itu lebih tahu kebenaran daripada orang yang katakanlah sampai doktor di katakanlah di Saksi Yehova, di Katolik atau lain sebagainya, begitu ya. Nah, jadi teologi itu jauh-jauh lebih kentara seperti itu. Nah, kenapa teologi jauh lebih kentara? Karena begini, em, di dalam teologi, banyak hal itu tidak bisa dipastikan di dunia sekarang ini, gitu. Artinya misalnya kita kita berkata begini, misalnya ada doktrin ya, yang satu bilang bahwa eh, misalnya ada doktrin yang mengajarkan, misalnya tentang Maria deh ya. Maria apakah dia perawan kekal misalnya, ataukah Maria itu bukan perawan kekal? Contohnya ya, Katolik mengajarkan Maria perawan kekal dengan segala konsekuensinya, dan kita mengajarkan Maria bukan perawan kekal misalnya. Dia perawan sampai dia melahirkan Yesus, dan setelah dia melahirkan Yesus dia bukan perawan lagi. Ya, ini adalah yang kita percaya Alkitab ajarkan, gitu kan? Nah, tetapi itu bisa nggak bisa nggak diverifikasi saat ini? Tidak bisa gitu. Tidak bisa selain dari Alkitab. Maksudnya kita tidak bisa verifikasi. Nah, ini beda dengan misalnya sekolah teknik atau kedokteran misalnya, gitu ya. Kalau di kedokteran misalnya ada sekolah kedokteran yang mengajarkan sesuatu yang beda nih, beda sendiri. Misalnya ada sekolah kedokteran, misalnya kebanyakan dokter bilang kalau usus buntu itu perlu dioperasi, misalnya contohnya gitu ya. Usus buntu perlu dioperasi. Lalu ada satu sekolah kedokteran yang bilang, oh enggak, usus buntu tidak boleh dioperasi. Ya sebaliknya harus diapakan misalnya gitu kan. Ya, dia punya teori sendirilah gitu. Nah, yang mana yang benar ini kan bisa diverifikasi dari di dunia ini gitu sekarang. Bisa diverifikasi di dunia ini. Maksudnya ya tinggal bikin aja ini suatu penelitian misalnya. Ya. Kalau misalnya usus buntu yang melalui proses yang disetujui, diajarkan oleh banyak sekolah kedokteran, ya usus buntu itu dioperasi, hasilnya berapa persen yang sembuh, berapa persen yang misalnya nggak sembuh dan lain sebagainya. Ya, sedangkan kalau yang dia pakai ilmu lain, ya dia pakai teori lain misalnya, nah ini berapa persen yang sembuh, nah kan tinggal bisa dibandingkan gitu. Jadi itu bisa diverifikasi di dunia ini misalnya, gitu kan. Demikian juga teknik misalnya, sekolah teknik ya, jadi ya kita mengajarkan tentang reaksi kimia, misalnya kita ngomong teknik kimia, reaksi kimia begini begini begini, lalu kita ada teori. Nah, lalu ada teori yang lain, oh enggak nih, salah nih begini. Nah, ini mestinya begini lain sebagainya. Nah, ini kan bisa langsung diverifikasi ya, artinya uh, kita bisa bikin eksperimen dan lain sebagainya. Nah, sehingga uh, untuk apa ya, yang seperti itu, seperti sekolah kedokteran, sekolah teknik, ya, matematika dan lain sebagainya, bisa ada penyamarataan, ya, bisa ada penyamarataan, ya, bisa ada suatu akreditasi lah istilahnya, boleh dibilang begitu, suatu akreditasi. Wah, kalau kamu nggak mengikuti yang ini berarti kamu salah gitu kan, karena memang sudah dibuktikan itu salah. Kalau misalnya sampai hari ini ada orang yang masih mengajarkan uh, tentang kedokteran lalu pakai ilmu abad ke-13, abad ke-12 misalnya begitu kan, yang itu kan jelas salah begitu. Nah, tetapi teologi ini sangat unik ya, karena teologi itu pembuktiannya belum bisa di dunia ini dalam banyak hal. Ya, dalam banyak hal pembuktiannya itu nanti tunggu di sorga begitu. Ya. Um, dan oleh karena itu ya sangat sulit untuk mengakreditasi isi dari sebuah sekolah teologi, gitu. Sehingga akhirnya yang biasanya diakreditasi dari sekolah teologi itu hanyalah misalnya ya hal-hal sekunder
Misalnya um, perpustakaannya ada berapa buku ya, kemudian uh, jam belajarnya apakah sudah cocok begitu kan, dan hal-hal seperti itu. Tapi tidak ada badan yang bisa mengontrol isinya gitu. Isinya ini yang kamu harus ajarin itu ini. Karena semuanya beda-beda begitu dan itu tidak bisa dibuktikan saat ini juga di dunia ini. Ya, beda dengan tadi saya katakan lagi misalnya sekolah matematika, sekolah teknik ya, sekolah science lah istilahnya begitu ya. Oke, jadi itu sedikit di sini ya. Nah, coba kita masuk di sini sekarang. Oke, kita sudah cukup lama nggak pakai ini ya, nggak pakai video. Coba saya tampilkan video sekarang. Dan kasih tahu saya ya kalau misalnya kualitas audionya memburuk atau lain sebagainya. Coba kita lihat sekarang cara memandang dunia sekarang ya, cara memandang dunia. Jadi kita sudah bicara tentang bagaimana sebenarnya justru untuk melakukan science kita butuh asumsi-asumsi tertentu ya, asumsi tentang Tuhan, asumsi bahwa dunia ini bisa dipahami, bahwa kita bukan dalam satu mimpi saja atau kita bukan dalam satu fata morgana, tapi kita sedang ada pada suatu realita begitu kan. Nah, ini semua asumsi-asumsi dan asumsi juga bahwa ada hukum alam ya. Nah, para filsuf Yunani dulu ya percaya bahwa alam itu bersifat logis dan dapat dipahami akal manusia. Jadi dalam hal ini dia sama dengan kita ya dalam poin yang satu ini ya, poin yang satu ini dia sama dengan kita bahwa semuanya alam itu logis bisa dipahami akal manusia gitu. Namun bedanya kita dengan para filsuf Yunani yang dulu ya, mereka memahami dunia sebagai suatu keharusan logis ya, bahwa dunia memang ada dari sananya, dunia sudah ada dari sananya. Dan oleh sebab itu segala sesuatu bisa dideduksi dari prinsip keharusan tanpa perlu observasi. Ya. Jadi mereka beranggapan bahwa alam semesta ini sudah dari sananya. Jadi ini cikal bakal dari ya hari ini, gitu. Dimana hari ini pun orang-orang yang menolak Tuhan akhirnya harus jatuh kembali kepada posisi bahwa alam semesta itu dari sananya, sudah ada dari sananya. Gitu. Jadi kita kan sering berkata sebagai orang Kristen ya, bahwa Tuhanlah yang bisa menjelaskan kenapa ada segala sesuatu. Ya. Tuhanlah yang bisa menjelaskan kenapa ada segala sesuatu. Dan sering orang ateis akan bertanya, kalau gitu, kalau misalnya Tuhan yang menciptakan alam semesta, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Ini adalah salah satu pertanyaan mereka yang paling sering ya akan kita temui. Ya, kalau kita bilang alam semesta harus ada pencipta. Pencipta itu adalah Tuhan. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya mereka adalah, kalau gitu siapa yang ciptakan Tuhan? Gitu. Nah, lalu kita bilang, oh enggak, Tuhan tidak diciptakan. Ya, Tuhan itu memang pribadi yang sudah dari sananya. Gitu. Lalu mereka akan counter, mereka akan bilang, kalau gitu saya juga boleh percaya bahwa alam semesta sudah dari sananya. Gitu. Alam semesta sudah dari sananya. Ya. Kalau kamu percaya Tuhan sudah dari sananya, artinya tidak ada yang menciptakan Tuhan. Kenapa saya tidak boleh percaya bahwa alam semesta sudah dari sananya dan tidak ada yang menciptakan alam semesta kalau begitu? Ini adalah argumen dari ateis, gitu kan? Nah, kita akan sampai kepada argumen itu nanti. Tapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa ini bukan argumen yang baru. Ya, ini bukan sesuatu yang baru ditemukan di abad 21 atau abad 20. Pandangan seperti ini sudah ada dari dulu, gitu ya, dalam filsuf-filsuf Yunani dan lain sebagainya. Ya. Bahwa dunia memang ada dari sananya. Gitu. Dan pandangan ini juga jatuh-jatuhnya bukan hanya kepada ateisme. Ya, di hari Kamis saya ada mengajar kelas teologi proper juga. Teologi proper kita bicara tentang Allah. Dan saya bilang bahwa ateisme dengan panteisme itu nyambung gitu ya. Artinya itu setali tiga uang. Ya, ateisme dengan panteisme. Apa itu ateisme? Ateisme tidak ada Allah. Panteisme segala sesuatu Allah. Seolah-olah ini ya polar opposite. Artinya berbeda total begitu. Satu di ujung sini, satu di ujung satu tidak ada Allah, satu semuanya Allah gitu. Tapi sebenarnya saking jauhnya mereka satu dengan yang lain, muter lagi nyambung gitu.
Karena panteisme itu intinya adalah ateisme begitu. Mengapa demikian? Kalau semuanya itu Allah, ya berarti tidak ada Allah gitu. Ya, paham maksudnya ya? Seperti perkataan kalau semuanya spesial berarti tidak ada yang spesial gitu. Nah, kalau semuanya spesial berarti tidak ada yang spesial. Kalau segala sesuatu itu Allah, maka tidak ada Allah, tidak ada Allah yang spesial, tidak ada Allah yang beda sendiri gitu. Karena semuanya Allah. Ya, kalau semuanya Allah maka sama dengan tidak ada Allah. Dan um, ya paham bahwa alam semesta memang sudah dari sananya, gitu kan? Itu ujung-ujungnya adalah panteisme karena bagi mereka alam semesta inilah Allah. Ya. Karena alam semesta ini yang sudah ada dari sananya, begitu. Ya, oke. Ya, apakah memburuk setelah saya pasang videonya atau ini? Ya, malam Pak Arifin. Oke ya. Apakah memburuk setelah saya pasang video atau tidak? Kalau misalnya memburuk, saya akan matikan videonya. Oke ya. Ya, memang dari tadi ada yang putus-putus sih, gitu ya. Cuman setelah saya ganti dengan mic yang satu ini katanya sedikit lebih baik begitu. Mungkin saya matikan aja videonya ya. Oke, kita coba nggak usah pakai video dan kita lihat apakah ada membaik atau tidak membaik. Ya, saya takutnya ini masalah jaringan. Padahal saya sudah coba ini ya, saya sudah coba, cuman saya sudah coba upgrade jaringan saya nih. Tapi mungkin efeknya baru akan terasa di beberapa minggu ke depan. Oke. Oke. Nah, ya, tapi ketahuilah ini kita rekam ya. Ini kita rekam. Jadi selain direkam di Big Blue Button, kita juga rekam lewat OBS. Nanti akan saya tayangkan di YouTube. Jadi ya moga-moga nanti pas tayangan di YouTube itu bisa baik. Ya, saya mau melihat ada sedikit masalah di sini, ada sedikit masalah ini. Ada sedikit masalah di ininya, di jaringannya ini sepertinya. Oke, tapi saya lanjut saja dulu. Oke ya. Jadi pandangan bahwa dunia itu memang ada dari sananya sebagai suatu keharusan logis ya. Jadi ini akhirnya akan memimpin kepada namanya panteisme, gitu. Nah, kalau dunia itu memang sudah ada dari sananya, lalu dianggap sebagai sempurna dunia itu, maka segala sesuatu bisa dideduksi ya tanpa prinsip keharusan, tanpa observasi dengan prinsip keharusan. Sehingga ya kalau kita lihat di sini, sebagai contoh ya, Aristoteles di abad keempat dan Ptolemy di abad kedua mengasumsikan bahwa planet-planet mengorbit dalam lingkaran gitu. Jadi manusia di masa lampau itu mereka melihat dunia atau langit berputar gitu kan, langit berputar dan mereka berasumsi putarannya itu dalam bentuk lingkaran sempurna begitu. Nah, kenapa mereka berasumsi seperti itu? Bukan karena mereka mengukur atau mengobservasi, tapi ini berdasarkan deduksi saja. Gitu. Jadi bukan dari data, tapi dari deduksi bahwa langit itu kan pasti sempurna. Nah, lingkaran juga sempurna. Langit yang sempurna pasti harus bergerak dalam lingkaran yang sempurna. Gitu. Ya, jadi mereka memikirkan apa yang menurut mereka benar, lalu itu dideduksikan gitu. Jadi bukan berdasarkan suatu observasi,
Karena mereka beranggapan bahwa alam semesta itu sudah ada dari sananya dan bisa dideduksi seperti itu. Ya. Nah, pandangan kita berbeda justru. Ya. Pandangan kita, dunia itu bukan teratur dari sananya. Ya. Jadi kita berpandangan bahwa harus ada pribadi yang mengatur dunia, barulah dunia itu bisa teratur. Jadi bukan dunia itu dari sananya sudah seperti itu. Ya. Dan karena dunia harus diatur ya, ada pikiran Allah di atasnya yang menjadikannya teratur. Oleh karena itu, keteraturan alam bukan bersifat keharusan karena alam itu sendiri, tapi bergantung kepada desain Allah bagi alam. Jadi tidak ada keharusan bahwa alam itu harus begini, harus begitu. Yang bisa kita deduksikan saja begitu. Tetapi kita harus mengobservasi. Jadi alam tidak bisa dijelaskan dengan deduksi saja, melainkan harus secara induktif berdasarkan pengamatan. Kita tidak bisa berkata bahwa planet-planet mengelilingi matahari itu pasti dalam bentuk lingkaran sempurna. Kenapa? Ya karena lingkaran itu kan sempurna dan planet ini pasti geraknya sempurna gitu. Kita tidak bisa berkata demikian, melainkan kita harus mengobservasi, kita harus melihat, kita harus mengukur, ya. Dan ternyata memang benar, akhirnya Johannes Kepler adalah orang yang menemukan bahwa ternyata planet-planet mengitari matahari itu dalam bentuk elips ya, bukan dalam bentuk lingkaran, begitu. Ya, jadi ini adalah salah satu perbedaan contoh ya. Jadi sehingga kita bilang bahwa di dalam kekristenan akhirnya justru dari paham seperti itulah munculnya gerakan ilmu pengetahuan modern yang justru dipicu oleh orang-orang Kristen yang percaya Alkitab. Ya. Nah, mereka adalah orang yang percaya ada Allah, mereka percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya. Contoh-contoh seperti Newton, ya, Kepler tadi yang saya singgung, Johannes Kepler ya sangat bersumbangsi di dalam astronomi misalnya, ya, Boyle, ya, Kelvin, Pasteur, Faraday, Maury, Maxwell, Linnaeus dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang Kristen. Ya. Dan sains maju pesat ya, ketika Alkitab mulai dibuka sebenarnya. Alkitab mulai disebar dan mulai dibaca oleh orang secara masif. Ya. Dan di situ ilmu pengetahuan meledak ya, dan terjadi yang kita sebut sebagai suatu masa pencerahan ya, atau enlightenment. Dan ingat bahwa Eropa sempat dikungkung ya di dalam suatu masa-masa kegelapan di sini. Jadi kalau saya coba ke sini ya. Ya, kalau kita tarik ada suatu timeline di sini. Ya, jadi setelah Tuhan Yesus ini ya. Jadi sekitar dari tahun 500-an ya, sampai sekitar 1400-an, 1500-an lah kira-kira. Ya. Nah, ini sering disebut sebagai the Dark Ages atau abad-abad kegelapan di sini. Dan kenapa? Ya, di sini Alkitab justru disupresi. Ya, di sini masa jayanya Katolik justru. Ya. Masa jayanya Katolik, wah ini saya kurang bagus ini ya. Ini ya. Dan di sini terjadi suatu pengungkungan ya, di mana ada gereja Roma Katolik ya, GRK ya, merajalela, dan mereka tidak mau orang umum, orang awam membaca Alkitab. Bahkan Alkitab dilarang untuk diterjemahkan ke bahasa biasa. Jadi Alkitab itu dalam bahasa Latin saja. Bahasa Latin, dan siapapun yang mencoba menerjemahkan ke bahasa biasa akan dianiaya. Ya. Sehingga Alkitab terkubur di sini. Nah,
Tentu ada gerakan, ada Roma Katolik di atas ini, di bawah tanah adalah berbagai kelompok pendahulu nenek moyang kita ya, nenek moyang rohani kita, kaum Baptis ya. Ada kaum macam-macam, ada kaum Novatian, ada kaum yang disebut kaum Waldensis ya, dan lain sebagainya. Dan mereka sering juga dikenal sebagai dengan nama Anabaptis. Ya. Jadi ya, mereka dikenal dengan nama Anabaptis, lain sebagainya, Waldensis dan banyak lagi yang lain. Dan sepanjang 1000 tahun ini, perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlalu pesat di Barat. Ya, bukan tidak ada sama sekali, ada, tapi tidak terlalu pesat. Ya. Bahkan di masa ini perkembangan teknologi justru lebih maju di tempat-tempat lain seperti di dunia Arab dan di Cina. Ya. Jadi selama abad-abad ini perkembangan teknologi sekali lagi justru lebih pesat di dunia Arab, ya. Jadi dunia Islam dan di Cina, di Tiongkok sana. Ya, sehingga berbagai penemuan ya di Tiongkok mereka sudah lumayan maju, kertas ya, kemudian mesiu ya, kemudian ada banyak hal-hal lain di situ. Ya. Nah, bahkan saya pernah membaca buku, saya pernah singgung ya. Kalau saya nggak salah judul bukunya 1492 ya. 1492 ini adalah tahun ketika di Cina itu ada Admiral Laksamana Cheng Ho itu kan. Laksamana Cheng Ho dia bikin tur dunia lewat kapal. Jadi dia dikirim dengan banyak sekali ya, ratusan kapal menjelajah ya Asia termasuk Asia Tenggara ya, ke Indonesia juga segala macam gitu. Ya, dan ada yang, dan buku ini menganalisis waktu itu bahwa andai kata pada waktu ini ya Cheng Ho ketemu dengan Eropa waktu itu, andai kata ya, justru pada waktu itu Cina sedang berada di atas gitu. Dan Eropa akan kalah gitu dari Cina kalau ketemunya di tahun-tahun ini gitu. Cuman memang sejarahnya kan tidak seperti itu gitu. Tapi sebaliknya akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah setelah 1500-an akhirnya muncul masa pencerahan di Eropa. Ya, Enlightenment istilahnya. Ya, masa pencerahan ya, atau Enlightenment ya. Nah, kenapa bisa ada masa pencerahan? Nah, kalau kita tidak memiliki pandangan rohani, kita tidak paham gitu. Tapi apa yang terjadi di abad 16 yang begitu penting? Abad 16 di sini kan 1600-an. 1500-an, sorry. Ya, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah muncul kebebasan beragama yang lebih di Eropa. Ya, yang lebih. Jadi kebebasan beragama tidak langsung, tapi mulai lebih ya dengan munculnya gerakan Protestan. Walaupun belum sepenuhnya karena kaum Anabaptis masih dianiaya dan lain sebagainya. Tapi sudah mulai dan Alkitab mulai beredar begitu ya. Alkitab mulai beredar baik dalam bahasa asli di Yunani ya, di Ibrani ya, dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain seperti Inggris dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kemudian terjemahan yang sangat terkenal atau terjemahan King James Version ya tahun 1611 muncul di sini. Jadi dengan backdrop seperti ini di mana Alkitab ya mulai bebas dibaca dan lain sebagainya, inilah yang kita bilang secara rohani menimbulkan masa pencerahan. Dan dari masa pencerahan ini sains mulai nanjak di sini. Akhirnya terjadi yang namanya revolusi industri dan lain sebagainya. Ya. Nah, sehingga belakangan akhirnya Eropa menjadi jauh-jauh lebih maju secara teknologi dibandingkan dengan belahan-belahan dunia yang lain. Ya, termasuk di Amerika, di Asia dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi kolonisasi dan lain sebagainya. Ya, tapi intinya pada masa ketika sains secara modern ini berkembang, itu adalah masa justru di mana Alkitab begitu dijunjung tinggi, gitu. Sehingga adalah suatu hal yang tidak jujur ya bagi ateis-ateis pada saat ini untuk berkata bahwa,
Kalau kamu percaya Alkitab, kamu tidak bisa science begitu. Itu sama sekali salah gitu. Karena justru bapak-bapak sains ya, yang nama-namanya di sini sudah menjadi uh, istilahnya sinonim dengan hebatnya ini ya, hukum-hukum yang mereka temukan, teori-teori yang mereka temukan, itu justru adalah orang Kristen. Nah, memang tidak semua dari nama-nama ini katakanlah doktrinnya 100% benar ya gitu. Entah itu Newton, Kepler segala macam. Kita tidak berkata bahwa mereka adalah orang Kristen dengan doktrin yang 100% benar semua, ya kita tidak perlu cek juga doktrin mereka, ya. Cuman istilahnya minimal mereka masih mengaku orang Kristen dan minimal mereka mengaku mereka percaya Alkitab begitu. Ya, mereka memegang Alkitab sebagai firman Tuhan, ya. Sekali lagi, entahkah semua doktrin mereka benar, ya itu tidak penting gitu. Ya, tapi seseorang bisa percaya kepada Alkitab dan um, ternyata mengejar sains gitu ya. Ya, jadi ini ya bukan kebetulan bahwa revolusi industri dan masa pencerahan terjadi setelah reformasi, setelah Alkitab dijunjung tinggi. Oke. Nah, contoh ya kita lihat di sini, tokoh seperti Robert Boyle, ya, dan dia seorang yang hebat di sini ya. Boyle dia ada tentang tekanan dan lain sebagainya, fluida, banyak banyak ini hubungannya dengan Boyle. Dia berkata begini, the study of the book of nature, ya ini masih Inggris lama ya, jadi bouquet. The study of the book of nature is one of the ends of the institution of the Sabbath. Ya. Jadi dia mengilustrasikan alam ini sebagai suatu buku, ya. Mengilustrasikan alam sebagai buku. Nah, buku itu kan pasti ada penulisnya. Siapa yang menulis buku alam? Ya, Tuhan. Ya, Robert Boyle percaya Tuhan. Ya. Jadi dia menganggap bahwa bagian dari menyembah Tuhan, bagian dari mengenal Tuhan adalah untuk mengenal buku yang ditulis oleh Tuhan, yaitu buku alam semesta ini, the book of nature katanya di sini. Ya. Dan kembali ini adalah salah satu hal yang sebenarnya bisa kita lihat juga sebagai mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ya, ketika Tuhan berkata kepada manusia, penuhilah bumi, beranak cuculah, kuasailah. Ya, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Nah, bagaimana manusia bisa menguasai bumi? Ya, manusia menguasai bumi ya dengan cara salah satunya adalah memahami hukum-hukum alam dan dengan sains. Gitu. Manusia menguasai bumi dengan sains. Manusia bisa membuat pertambangan karena sains. Manusia bisa metalurgi karena sains sehingga kita bisa membangun bangunan-bangunan. Manusia bisa terbang dengan sains. Ya. Bagaimana kita bisa menguasai burung misalnya kan? Burung bisa terbang, kita nggak bisa terbang. Gitu. Tapi dengan sains, dengan kita tahu, oh ada prinsip-prinsipnya, maka kita manusia juga bisa terbang. Gitu. Dan hari ini kita terbang jauh lebih cepat dari burung. Kita terbang dengan pesawat dan lain sebagainya. Jadi melakukan sains adalah bagian dari mandat kita sebagai orang percaya untuk menguasai bumi sebenarnya. Dan ya Robert Boyle setuju dengan itu. Dia bilang bahwa mempelajari Book of Nature di sini ya, itu adalah salah satu fungsi dari katanya apa? Sabat ya, sabat. Jadi sabat itu kan ini tentu paham dia adalah sabat ini ya. Paham dia sabat itu maksudnya hari Tuhan begitu. Banyak orang pada waktu itu, banyak orang Protestan pada waktu itu anggap ya sabat itu ya minggu begitu ya. Nah, jadi pada hari Minggu apa yang harus dilakukan manusia? Ya manusia fokus kepada Tuhan, gitu kan? Manusia memikirkan firman Tuhan. Tapi Robert Boyle ingin berkata bahwa kita bukan hanya fokus pada Tuhan secara teologis, tapi kita fokus pada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah ini juga bagus katanya. Ya, kita juga belajar tentang alam semesta ini pada hari Sabat atau pada pembelajaran akan Tuhan. Oke, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk putus-putusnya saat ini.
Nanti ini akan masuk dalam rekaman dan saya harap rekamannya nanti tidak putus-putus tentunya. Uh, Moga-moga nanti kalau Anda yang masih bingung atau kurang ini bisa ditonton di rekaman ya. Sambil kita masih terus pelajari lagi bagaimana untuk membuat ini makin baiknya di sesi-sesi yang akan datang. Oke. Nah, masih Robert Boyle ya. Dia juga mengatakan seperti ini ya. "'Tis like a rare clock," katanya, "where all things are so skillfully contrived that the engine being once set a-moving, all things proceed according to the artificer's first design," katanya sini kan. Jadi dia membandingkan alam sebagai jam di sini. Jadi ada 3 metafora di sini kan. 3 metafora. Yang pertama tadi alam sebagai buku. Kalau buku harus ada penulis. Ada uh, ada organisasinya, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah alam sebagai jam di sini. Alam sebagai jam. Dan satu jam ini kan ada banyak ininya, banyak intrikat-intrikat di dalamnya ya, banyak mekanisme-mekanisme yang halus di sini. Tapi begitu dia di set begitu, maka dia akan bergerak. Dia akan bergerak dengan sendirinya. Nah, demikian juga alam ini begitu hebat ya, begitu luar biasa, tapi begitu di set oleh Tuhan, dia akan berjalan. Dia akan berjalan. Ya, jadi ini adalah menggambarkan alam sebagai jam. Lalu metafora yang ketiga yang sering dipakai oleh ini tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh yang seperti Newton dan seperti Boyle tadi dan yang lain-lain, ini adalah para bapak-bapak sains ini sebenarnya. Nama-nama mereka sudah saking terkenalnya, itu sudah menjadi nama satuan. Ya, Anda kalau nama kamu sudah dipakai jadi nama satuan berarti kan udah hebat gitu kan. Kalau kita bicara mengenai force atau gaya, kita bicara soal Newton, ya, berapa Newton. Ya, kalau kita bicara mengenai temperatur absolut, ya kita bicara soal berapa Kelvin, ya, nah, dan macam-macam. Jadi namanya sudah menjadi nama satuan, begitu. Nah, mereka sering mengibaratkan alam semesta ini dengan 3 metafora. Satu tadi buku, 2 adalah jam, dan yang ketiga di sini mereka sering menganggap alam sebagai sesuatu tempat yang diatur oleh hukum. Ya, jadi ada hukum yang mengaturnya. Jadi tokoh-tokoh ilmuwan Kristen di masa-masa Renaissance sering mengacu kepada hukum-hukum alam. Gitu. Nah, sehingga yang perlu ditanya adalah kalau ada hukum-hukum alam, siapa yang menaruh atau mengatur hukum-hukum itu? Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan oleh para ateis sebenarnya. Ya, karena dalam penjelasan mereka yang paling ini pun ya, ketika mereka menjelaskan tentang Big Bang lah atau teori-teori lain, ya semuanya mereka bilang, oh ya kita mengikuti hukum alam, ya kita mengikuti hukum. Jadi berdasarkan fisika ini yang terjadi, itu yang terjadi, lain sebagainya. Tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah hukumnya itu sendiri datang dari mana, begitu. Ya ini yang akan kita tekankan nanti. Oke. Nah, ini sudah kita singgung sebelumnya, tapi kita ulang lagi. Banyak orang tidak sadar bahwa agar sains dapat bekerja, maka ada beberapa asumsi dasar yang harus dibuat. Ya, satu, bahwa dunia ini benar ada dan dapat dimengerti. Ya, benar ada, dapat dimengerti. Kita bukan sedang mimpi, kita bukan sedang berhalusinasi. Ya, kita bukan sedang, maksudnya apa yang kita lihat sekeliling kita ini realita. Ya, ini adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan. Ini kedua adalah bahwa hukum kausa efek berlaku, bahwa kalau kita melakukan A, hasilnya adalah B, dan bahwa hukum ini berlaku dan hukum ini konsisten. Ya misalnya kalau saya jatuhkan sesuatu di sini, saya jatuhkan suatu logam, ya, maka dia akan jatuh dengan kecepatan tertentu. Ya. Tapi kalau saya pindah ke tempat lain,
hal yang sama akan terjadi gitu. Asal kondisinya sama. Ya, asal kondisinya sama. Jadi saya tidak mengharapkan bahwa lain kali kalau saya lakukan hukumnya akan berubah lagi. Ya kalau kemarin hukumnya adalah gravitasi itu tarik ke bawah, selanjutnya berapa minggu kemudian hukumnya berubah, gravitasi itu malah menolak, jadi didorong jauh gitu. Ya tidak. Ya, hukumnya konsisten gitu ya. Ya, hukum causa efek berlaku. Dan kita bilang bahwa kedua asumsi ini sebenarnya menunjuk kepada eksistensi Allah, ya. Menunjuk kepada eksistensi Allah. Jadi sains akan membuktikan ya, eksistensi Allah. Contohnya ini adalah hukum causa efek. Ya. Dikatakan bahwa segala efek harus ada yang mengkausakannya, yaitu yang menyebabkannya. Gitu. Ya. Segala efek harus ada yang mengkausakannya atau menyebabkannya. Jadi saya kasih ilustrasi seperti ini. Sesuatu di sini ya, contohnya ini, barang ini, ya, ya dia adalah suatu efek, sesuatu yang terjadi, ya, maka harus ada yang mengkausakan. Ya. Tapi ini adalah kausa terhadap ini, tapi dia juga adalah efek dari sesuatu yang lain. Dia efek dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, dia harus dikausakan juga, ya, oleh yang satu ini. Nah, yang satu ini adalah kausa terhadap yang ini, tapi dia juga efek dari yang lain. Gitu. Nah ini kita bisa terus ya, terus. Kita tarik terus. Ya. Nggak usah jauh-jauh, ya manusia saja kita bisa bilang. Tiap-tiap kita adalah hasil dari orang tua kita. Orang tua kita hasil dari orang tua mereka. Yang adalah hasil dari orang tua mereka lagi. Dan seterusnya lagi. Gitu. Sampai kapan? Kan? Sampai manusia pertama. Lalu manusia pertama siapa yang mengkausakan? Harus ada yang mengkausakan di situ. Dan kita bisa tarik terus. Nah, intinya lalu tidak mungkin ini berlanjut tanpa henti. Ini suatu hal yang tidak logis, tidak ya absurd kalau misalnya kita bilang nggak ada ujungnya. Ujungnya mana? Oh, nggak ada ujungnya, tanya. Maksudnya nggak ada ujungnya apa? Suatu rantai yang infinite kah, gitu kan? Rantai yang tidak berujung kan tidak masuk akal. Kalau rantai itu tidak pernah ada awalnya, bagaimana dia bisa sampai ke kita? Gitu. Kalau awalnya aja nggak pernah ada, gitu. Kalau tidak pernah ada awal, bagaimana bisa tiba di kita? Ya kan? Nah, karena ada kita, berarti kan sudah tiba di kita, berarti pasti ada awalnya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa berasumsi pasti ada ujungnya, ya, suatu kausa yang infinite yang tidak dikausakan. Jadi harus ada suatu kausa yang infinite yang tidak dikausakan, yaitu Allah. Ya, nah inilah kausa infinite yang tidak dikausakan itu adalah Allah. Ini disebut sebagai argumen kosmologi, ya, argumen kosmologi tentang adanya Allah. Ya, kosmologis. Argumen kosmologis ya. Nah, tetapi tadi sudah sempat kita singgung di awal bahwa ateis atau orang yang tidak percaya Tuhan kadang-kadang akan bilang begini, oh saya tidak mau ada Allah, saya akan stop di alam semesta ini. Gitu. Jadi alam semesta inilah Allah. Gitu. Alam semesta inilah sesuatu yang tidak dikausakan itu. Gitu. Kenapa harus ada Allah? Gitu kan? Kenapa enggak alam semesta aja yang dari awalnya ada seperti itu? Nah, untuk menjawab ini kita akan mempertajam ya, argumen kosmologis ini dengan apa yang disebut sebagai ya ini argumen kosmologis kalam. Nah, ini ya argumen kosmologis kalam katanya di sini ya. Jadi ini disebut the Kalam cosmological argument. Nah, argumen ini pertama-tama dipopulerkan atau pertama-tama setahu kita munculnya itu di abad-abad pertengahan ya. Kalau saya nggak salah sekitar abad 11 atau 12 begitu. Dan dipakai baik oleh
orang Kristen, tapi juga oleh orang-orang seperti orang Muslim sebenarnya, gitu ya. Dipakai juga untuk orang-orang Muslim, ya mereka juga mau membuktikan ada Allah. Jadi ini argumen ini dipakai, ya. Tetapi belakangan argumen ini baru-baru ini dipopulerkan oleh seorang apologet yang lumayan terkenal, ya mungkin sebagian tahu dia, yaitu William Lane Craig, ya. Ada yang tahu nggak ini? Ya, William Lane, ya, Craig, ya. Jadi kalau Anda search dia ini ada banyak nih ya, YouTube-nya dan lain sebagainya. Dia seorang apologet. Jadi dia banyak mempopulerkan argumen ini, kalam cosmological arguments ini ya. Nah, kalam jadi ini masih termasuk dalam argumen kosmologis, tapi dengan suatu penajaman yang lebih terfokus ya. Argumennya begini. Ya, ini premis satu. Ya, biasa kalau kita bikin deduksi logis kan ada premis satu, premis dua, kemudian ada kesimpulan, gitu kan? Nah, premis satu apa? Segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki kausa. Oke? Segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki kausa. Dua, alam semesta ini memiliki permulaan. Ya. Sehingga kesimpulannya, ya, ini bagaimana cara bikin kesimpulan? Ya, kesimpulannya, biasa kalau dulu di matematika kesimpulan kan 3 titik ini kan. Kesimpulannya, alam semesta ini memiliki kausa. Gitu. Dan kausa itu berarti Allah. Yaitu kausa yang tidak memiliki permulaan. Ya. Nah, dalam argumen kalam ini, kita bilang bahwa Allah tidak memiliki permulaan, tidak memiliki kausa. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki permulaan. Tapi alam semesta ini harus memiliki kausa karena alam semesta memiliki permulaan. Nah, argumen ini kuat sebenarnya. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Kalau seorang ateis mau membantah argumen kalam ini, dia harus membantah entah premis 1 dibantah salah, atau premis 2 dibantah salah, atau bahwa premis 1 dan 2 ini nggak nyambung kepada kesimpulan. Ya. Tapi coba kita lihat satu persatu komponennya di sini ya. Apakah premis 1 bisa dibantah? Premis 1 berkata segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki kausa. Coba kita pikirkan. Kalau sesuatu itu memiliki permulaan, ya pasti dia punya kausa. Artinya ada yang memulainya. Ini sangat masuk akal. Ya, dan ini sepertinya sulit untuk dibantah. Kalau sesuatu mulai, pasti ada yang memulai. Gitu. Nah, yang memulainya ini kan kausanya, begitu, penyebabnya. Gitu. Jadi segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki kausa. Ya, apapun itu. Ya, misalnya manusia sekali lagi, kehidupan manusia dimulai pada saat pembuahan. Ada kausanya dong. Kausanya apa? Ya kausanya contohnya adalah sperma dan ovum. Ya, ada sel benih dan sel telur. Menyatu, jadilah manusia yang baru. Ya, jadi ada permulaan. Ada permulaan pasti ada kausa. Oke. Ini sangat masuk akal, ya, sangat masuk akal. Lalu, premis yang kedua. Kita lihat premis yang kedua sekarang, alam semesta ini memiliki permulaan. Nah, oke, premis ini yang akan kita bahas selanjutnya. Apakah alam semesta ini memiliki permulaan? Gitu kan? Kalau ateis ingin menyerang kalam ini, mungkin yang bisa dia serang adalah nomor 2 ini. Gitu. Mereka akan bilang alam semesta ini tidak memiliki permulaan. Gitu. Oke, tapi kita akan lihat bahwa ternyata sains membuktikan bahwa alam semesta ini memiliki permulaan. Oke, lalu selanjutnya, kalau premis 1 benar dan premis 2 benar, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah kalau premis 1 dan premis 2 digabung, kesimpulannya harus terjadi. Dan benar, kan ini cocok, ini logis ya, segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki kausa. Alam semesta ini memiliki permulaan, maka alam semesta ini memiliki kausa. Jadi secara logis ini nyambung gitu ya. Jadi premis 1 benar,
premis 2 ya kita bilang benar dulu, oke nanti akan diperdebatkan oleh mereka. Tapi hubungan antara premis 1 dengan premis 2 kepada kesimpulan ini sah gitu ya. Sehingga kalau seseorang menerima premis 1 dan menerima premis 2, maka kesimpulannya mau tidak mau harus diikuti, harus terjadi gitu, harus benar juga gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita fokus di nomor 2. Apakah alam semesta ini memiliki permulaan? Nah, sebenarnya kita bilang, ya, sudah pasti. Nggak usah kita ngomong Alkitab. Bahkan di dalam konsep mereka sendiri pun, di dalam konsep sekuler sendiri pun, alam semesta ini memiliki permulaan. Gitu. Yaitu apa? Karena teori yang paling dianggap paling saintifik saat ini, ya, dianggap paling ilmiah ya hari ini, mengenai asal-usul alam semesta adalah teori Big Bang. Jadi teori Big Bang gitu. Nah, di sini saya mengajarkan bukan bahwa kita menerima teori Big Bang, tidak. Ya. Kita sebagai orang yang percaya Alkitab, kita berkata Big Bang ini salah total, gitu. Kita akan ngomong seperti itu. Tetapi maksud saya adalah bahwa kita bisa memakai teori Big Bang ini untuk melawan mereka sendiri gitu. Artinya begini, walaupun kita tidak percaya teori Big Bang, tapi sebenarnya teori Big Bang itu sendiri mendukung adanya Allah, begitu. Mendukung adanya Allah. Artinya berdasarkan teori kalian sendiri, ya, itu Allah itu ada sebenarnya. Mengapa demikian? Ya, di dalam teori Big Bang, bahwa alam semesta kita itu mulai ya, sekitar 15 miliar tahun yang lalu katakanlah. Jadi ada permulaannya di situ. Dan alam semesta kita mulai dari suatu titik yang sangat kecil menurut mereka, titik yang sangat kecil dan sangat-sangat padat. Karena Anda bisa bayangkan semua materi yang ada di alam semesta kita ini dipadatkan ke suatu titik yang kecil. Dan dari titik yang kecil ini tiba-tiba meledak begitu. Itulah Big Bang, itulah permulaan dari alam semesta kita. Nah, berarti kan ada permulaan. Gitu. Ada permulaan. Nah, ada permulaan ini ya berarti masuk kepada yang tadi premis kedua itu. Alam semesta memiliki permulaan. Dan segala sesuatu yang memiliki permulaan, itu harus ada yang mengkausakannya. Harus ada yang menyebabkannya. Begitu. Ya. Nah, jadi kita bilang bahwa ya alam semesta ini ada permulaannya. Nah, sekarang coba saya bahas sedikit konsep Big Bang itu didapat dari mana sih? Ya. Kenapa bisa ada teori Big Bang? Sekali lagi kita tidak percaya teori Big Bang ya, tapi kita harus memahami apa yang mereka ngomongkan ya, dan kenapa mereka berpikir demikian. Nah, ada yang namanya fenomena redshift. Ya, redshift. Redshift ini adalah suatu fenomena di mana ya, mungkin ada yang masih ingat waktu dulu di SMA, ada yang kita belajar namanya efek Doppler. Masih ingat nggak itu? Ya. Efek Doppler. Ya, ini saya tulis ya. Doppler. Ya, efek Doppler. Nah, efek Doppler ini kalau kita masih SMA dulu, sering diajarkannya seperti ini. Ilustrasinya ya. Misalnya kita sebagai seseorang, kita berdiri di sini, di tepi jalan. Lalu datanglah ambulans misalnya. Ya, ambulans, teot, ya. Ambulans. Ya. Datanglah ambulans, mendekat ke kita. Maka bunyi ambulansnya akan terdengar teot gitu kan. Lalu ketika ambulans itu lewat dari kita, ya, ini ambulansnya lewat, ya. Nah ketika ambulans itu lewat dari kita dan makin jauh, bunyinya beda gitu.
bunyinya beda. Jadi ketinggian bunyinya berbeda. Di mana ketika ambulans itu mendekat kepada kita, frekuensi suaranya terdengar berbeda dengan frekuensi suara dari sirene itu ketika ambulans itu menjauh gitu. Nah, ini yang disebut sebagai efek Doppler. Efek Doppler ini ada pada suara gitu. Jadi rupanya pergerakan suatu objek itu mempengaruhi persepsi kita akan frekuensi suara yang timbul dari objek tersebut ya. Dan ini luar biasa. Mengapa? Ya karena begini, suara itu kan bergerak dalam gelombang. Ya, suara itu bergerak dalam gelombang. Jadi ketika suatu objek mendekat kepada kita, maka sambil suaranya datang dalam bentuk gelombang itu, tapi objeknya sekaligus mendekat ya. Jadi gelombangnya itu tergeser sebenarnya. Nah demikian juga ketika objek itu menjauh dari kita, maka gelombang suaranya itu juga tergeser juga. Jadi ada pergeseran ketika suatu objek mendekat dan ada pergeseran ketika objek itu menjauh. Tidak ada pergeseran kalau objek itu diam di tempat. Misalnya saya di sini lalu di depan saya ada speaker, ya maka suaranya akan konstan begitu-begitu aja, nggak akan ada pergeseran frekuensi. Gitu. Tapi kalau misalnya speaker ini makin jauh dari saya, frekuensinya akan bergeser. Demikian juga kalau speakernya makin mendekat pada saya. Jadi ini contohnya adalah si ambulans ini. Nah rupanya efek ini bukan hanya terjadi pada suara, tapi juga pada cahaya. Karena cahaya juga bisa dipahami sebagai gelombang. Ya. Dan cahaya ini kita bisa melihat ya. Jadi ada alat namanya spektroskop. Ya, spektroskop di sini ya. Oke. Spektroskop. Ya. Jadi alat ini dia alat untuk memfilter cahaya. Jadi ketika alat ini kita arahkan kepada sumber cahaya. Sumber cahaya apa saja? Mau lampu kita, ya tapi itu nggak terlalu menarik ya kalau lampu. Tapi biasanya spektroskop kita arahkan ke, ya, boleh ke lampu boleh, tapi bisa juga ke bintang. Lalu kalau Anda arahkan ke suatu objek ya yang bercahaya, maka cahayanya itu masuk ke spektroskopnya, lalu dilewatkan suatu slit ya, suatu celah. Nah lalu dia akan terbagi, ada suatu efek prisma di mana cahayanya itu akan membentang menjadi spektrum seperti ini. Ya, ya dia akan ini ya akan seperti ini ya, dia akan ada suatu spektrum. Gitu. Tetapi ternyata kita dapatkan kalau misalnya objeknya itu sedang mendekat kepada kita, cahayanya mendekat kepada kita, maka spektrumnya ini akan tergeser. Anda lihat, tergeser ke kiri, ke arah violet. Nah, spektrum ini kan dari ungu ke merah. Sedangkan kalau objeknya sedang menjauh, maka dia akan tergeser ke kanan atau ke arah merah. Nah, pergeseran ke arah merah ini disebut sebagai red shift. Ya, red shift di sini. Dan ini bisa kita buktikan gitu. Ini banyak eksperimen sudah melakukan ini. Yang kita jadikan sebagai kontrol adalah, halo tes, oke. Ya, memang masih putus-putus Pak ya. Jadi harus sabar-sabar ini. Nanti untuk lebih ininya moga-moga rekamannya tidak terlalu putus. Oke, dan kita bisa pakai sebagai kontrol adalah hasil spektroskopi dari matahari. Karena matahari dengan bumi itu kan jaraknya relatif konstan gitu. Matahari tidak sedang menjauh dari kita, juga tidak sedang mendekat kepada kita. Jadi dari sini ini kita anggap standar matahari. Tapi kalau kita kalau kita tunjukkan spektroskopi ini ke bintang-bintang, kita temukan ternyata semua bintang yang kita intip dengan spektroskopi ini itu mengalami redshift di sini.
atau pergeseran spektrum cahayanya ke arah merah, ke arah kanan di sini. Apa indikasinya itu? Nah, indikasinya adalah bahwa oke, sepertinya suara saya nggak begitu kedengeran ini ya. Halo, 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 halo. Ya, nah, memang ini agak sedikit masalah ini di jaringannya, karena kadang-kadang saya sendiri melihat ada notifikasi terlempar gitu. Oke, nah, intinya balik lagi di sini bahwa semua bintang yang kita intip pakai spektroskop ini semuanya menunjukkan fenomena redshift ini. Semuanya tergeser ke arah merah, ke arah kanan gitu ya. Nah, ya ini contoh lain gambarannya ya, fenomena. Bahkan semakin jauh bintang yang kita lihat atau galaksi yang kita lihat, pergeseran ke kanannya semakin ekstrim ya, semakin ekstrim. Misalnya ini adalah referensi. Oke. Halo? Ya, misalnya ini adalah referensi yang di bawah sini. Yang di bawah sini referensi. Maka kalau ada galaksi atau bintang yang dekat, dia tergesernya sedikit ya. Semakin galaksi atau bintang itu jauh, tergeser semakin ke kanan. Yang jauh sekali tergesernya ke kanan sekali. Dan itu berarti dia menjauh dari bumi semakin cepat gitu, semakin cepat menjauhnya. Nah, kemanapun kita melihat lewat spektroskop itu hasilnya sama saja, hasilnya seperti itu. Nah, ini mengindikasikan sesuatu, mengindikasikan apa? Salah satu teorinya, artinya teori yang dipakai saat ini adalah bahwa berarti alam semesta kita ini sedang mengembang, ya, karena Anda ibaratkan alam semesta kayak balon yang tadinya kempes, lalu ditiup. Ya. Dan ketika balon ini ditiup, dan Anda bayangkan alam semesta kita itu seperti di kulit balon itu, di kulit balonnya. Maka ketika balon itu membesar, maka satu titik di balon itu, misalnya Anda bikin titik satu di balon, lalu Anda bikin 5-6 titik di sekeliling titik yang satu ini. Anda bikin satu titik, lalu Anda bikin 6 titik di sekeliling titik yang satu. Maka ketika Anda tiup balon itu, maka 6 titik ini akan menjauh dari satu titik yang di tengah itu gitu. Karena memang seluruh balonnya sedang membesar. Jadi seluruh permukaan balon membesar begitu. Nah, demikian juga ketika kita melihat alam semesta kita kok semuanya sedang menjauh, kesimpulannya adalah alam semesta kita sedang mengembang, ya, sedang membesar begitu, sedang mengembang. Nah, inilah yang menjadi dasar pemikiran teori Big Bang, ya, bahwa kalau alam semesta kita sedang mengembang, yang adalah asumsi dari fenomena redshift ini, maka di masa lalu alam semesta kita menciut gitu. Kalau kita tarik lagi ke makin lalu, makin menciut. Kita tarik lagi makin jauh ke belakang, ke dalam waktu, makin menciut lagi gitu. Nah, permasalahan orang Big Bang, orang sekuler adalah mereka tidak tahu kapan harus berhenti menariknya, gitu kan? Sehingga dia tidak ada batasannya, dia tarik terus saja, dia tarik terus. Dan kalau dia asumsikan, dia bisa hitung, perkirakan kecepatan mengembangnya berapa, maka dia bisa perkirakan menciutnya kecepatannya berapa kalau kita tarik ke masa lampau. Nah, dia tarik terus, dan menurut perhitungan mereka, kalau kita tarik cukup lama, sampai 15 miliar tahun yang lalu kira-kira, maka alam semesta kita sudah menciut ke ukuran titik tadi itu, ya, ukuran titik begitu. Nah, jadi itu adalah dasar dari Big Bang gitu. Nah, sekali lagi kita tidak percaya Big Bang, tapi berdasarkan pemahaman ini dan berdasarkan apa yang mereka sendiri katakan, berarti mereka mengakui bahwa alam semesta ini memang ada permulaannya. Ada permulaannya begitu. Ya, bahkan mereka bikin banyak teori ya mengenai wah, meledaknya awalnya begini begitu ya. Ada namanya masa inflation lah. Inflation ini bukan inflation ekonomi ya. Nah, ini
inflation dalam teori Big Bang begitu. Ya, dan dia meledak dan kemudian akhirnya menjadi alam semesta kita. Ya. Nah, intinya kita ingin berkata bahwa menurut teori kalian sendiri, yang ini adalah teori yang paling dipegang hari ini, alam semesta ada permulaannya. Dan kalau ada permulaan, ya maka harus ada kausa. Gitu. Karena Anda tanya saja kepada ateis manapun, kalau dia bilang, oh saya percaya Big Bang, Anda tanya, jadi sebelum Big Bang ada apa gitu? Apa yang menyebabkan Big Bang? Nah, dia tidak bisa tahu, dia tidak bisa menjawab. Nah, jadi kita bilang, oke, saya sebenarnya tidak percaya Big Bang. Tapi berdasarkan Big Bang, berdasarkan yang kalian sendiri bilang Big Bang itu, ya harusnya ada Allah. Begitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi di sini. Oke, kita bilang bahwa sains menuntun kepada Allah. Ya. Ini sudah diprediksikan oleh Alkitab. Ya, banyak ayat yang berkata demikian. Misalnya Ayub pasal 12 ayat 7-9. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Pada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Nah, ini sangat sangat menarik ya, karena ini memberitahu kita bahwa kalau kita menyelidiki ya, bertanya di sini kan istilah bertanya ya. Bagaimana cara kita bertanya sama binatang? Tentu bukan kayak bercakap-cakap gitu, tapi kita bertanya kepada binatang dengan mengobservasi. Nah, seperti kata Amsal, pergilah kepada semut, ya, maksudnya perhatikan semut gitu kan. Bukan lalu kita ngobrol sama semut gitu, bukan. Kita perhatikan semut, ya, misalnya rajin dan sebagainya. Nah, bertanya kepada binatang, kita selidiki binatang. Ya, kita selidiki bumi dan sebagainya. Maka kita akan memahami tangan Allah yang melakukan itu. Mengapa? Karena kita melihat ternyata banyak sekali binatang itu didesain dengan luar biasa. Bahkan sampai hari ini, manusia itu banyak meniru desain-desain yang ada pada binatang untuk melakukan terobosan-terobosan sains. Gitu. Ya, ketika manusia ingin merancang misalnya hulu kapal yang lebih efektif untuk di air misalnya ya, ketika manusia ingin membuat kapal selam misalnya, lalu bagaimana supaya kapal selam itu bisa melewati air dengan lebih dinamis ya, hidrodinamis. Mereka belajar dari sisik ikan misalnya, gitu. Sisik ikan ya dan lain sebagainya. Ini adalah belajar dari binatang. Gitu. Saya ada satu buku sebenarnya. Saya cari sebentar ya. Bukunya ya mungkin bukan di tempat saya lagi. Ada di perpustakaan Pak Suento mungkin. Tapi saya ada satu buku yang judulnya adalah bahwa tentang desain-desain yang begitu hebatnya sehingga dikopi oleh manusia. Desain-desain pada dunia binatang begitu. Yang begitu hebatnya dikopi oleh manusia. Sampai sekarang manusia belum bisa membuat lem atau alat perekat yang sehebat kaki cicak. Ya. Karena kaki cicak ini luar biasa. Ya. Dan itu sudah diselidiki dengan luar biasa, ya, tekniknya segala macam. Kaki cicak itu begitu erat rekat, ya. Tapi juga bisa dikendalikan ya. Kalau kita bikin lem yang erat sekali, itu sekali ke lem ya udah susah untuk di ini. Tapi cicak itu harus kakinya itu begitu rekat, tapi juga nggak boleh bikin dia terpaku gitu kan, karena dia harus lari. Kalau dia dikejar, dia harus bisa lari. Jadi kakinya itu bisa rekat sesaat, lepas sesaat ya. Rekat sesaat, lepas sesaat. Nah, ini luar biasa hebat sekali desain-desain seperti ini ya. Mazmur 19 ayat 2-3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu pada hari dan malam menyampaikan pengetahuan untuk para malam. Jadi ini ayat yang terkenal bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Tanya sini ya. Oke. Mazmur 97 ayat 6, langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Jadi orang Kristen tidak perlu takut dengan sains sebenarnya. Bahkan kita punya suatu keyakinan yang besar bahwa kalau misalnya kita menyelidiki sains, kita akan sampai kepada Tuhan sebenarnya. Nah, kita akan memahami Tuhan. Gitu. Tidak usah jauh-jauh. Salah satu ini ya, salah satu
hal yang kita bilang adalah waktu Charles Darwin membuat teori evolusi, itu Hello and welcome to Trees Tainment and pengetahuan tentang biologi itu masih sangat-sangat sederhana. Sehingga dia bikin teori yang aneh gitu. Tetapi andai kata misalnya eh, Charles Darwin itu bisa tahu tentang biologi hari ini, ya, itu dia akan dia tidak akan membuat teori dia sebenarnya, gitu intinya ya. Jadi kemarin itu saya ada ini ya, saya ada jadi saya sedikit perkenalkan ini ya, saya share screen dulu deh. Ada beberapa, kalau Anda ingin sambil Anda nanti di dalam kelas ini, kita akan belajar tentang banyak tentang sains. Ada beberapa situs yang saya bisa rekomendasikan Anda untuk bisa Anda belajar darinya. Salah satunya adalah creation.com ya. Dan mereka juga punya video-video, Anda boleh nonton, bagus-bagus ya, artikel-artikelnya bagus-bagus tentunya. Creation.com tadi ini ya, lihat, perhatikan di sini. Apa katanya di sini? Nah, ini dia. Saya repotnya ini. Untuk share screen ini ya, bermasalah ini saya. Nah, setiap sekali saya share screen, ini kayak minggu lalu juga, jadi permasalahannya belum selesai. Ya, jadi seperti ini ya, Complexity of Biology with Shock Darwin. Ya, jadi waktu Darwin dia belum kenal yang namanya DNA, belum kenal yang namanya RNA, DNA. Darwin belum kenal tentang apa base acid ya, asam basa, asam yang kode DNA itu yang C, G, T, A semacam. Darwin belum kenal semua itu. Ya, Darwin belum tahu tentang sel, tentang organel-organel dalam sel, ya, tentang ribosom dan RE dan semua hal-hal itu. Darwin belum tahu semua itu, gitu ya. Darwin belum tahu semua itu, dan justru dengan kita belajar makin banyak sains, sebenarnya makin tidak mungkin gitu. Apa yang dikatakan bahwa semua ini terjadi dengan sendirinya. Karena semakin kita belajar sains, semakin kita dapatkan ternyata kompleks sekali. Tadinya manusia berpikir gini, oh mungkin segala sesuatu itu berasal dari sel yang paling sederhana. Sel yang paling sederhana ini kan barang yang simple gitu. Ya, seluruh kehidupan dimulai dari makhluk bersel satu. Namun setelah kita memahami sel, ternyata sel itu sangat-sangat kompleks. Sehingga makhluk yang bersel satu pun sangat-sangat kompleks. Membran selnya saja sangat kompleks ya. Ada berbagai kode-kode, ada berbagai di permukaan sel itu ada banyak sinyal dan gerbang yang memperbolehkan zat tertentu masuk dan menolak zat-zat lain untuk masuk. Kompleks sekali ya, dengan struktur protein, lipoprotein yang sangat teranyam dengan luar biasa dan lain sebagainya. Belum lagi di dalamnya ya, mitokondria, ada inti sel, ada banyak sekali ya. Mungkin bagi yang sudah pernah SMA, di banyak sekolah kan sekarang kalau Anda belajar biologi di kelas tertentu Anda disuruh bikin miniatur sel ya. Ya dulu saya ingat di kelas saya juga saya pernah, mungkin ada yang ingat seperti itu. Dan kita belajar ya suatu kompleksitas yang sangat luar biasa di sini mengenai sel. Ya, jadi kita tidak perlu takut dengan sains ya. Sains justru menuntun kepada Allah, dan sains tidak membatalkan Allah sama sekali. Oke, masih ayat-ayat selanjutnya lagi dikatakan di sini. Kisah Rasul 14 ayat 17, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu, yang memuaskan hatimu dengan makanan kegembiraan ya. Jadi Tuhan tidak menyembunyikan diri ya, tapi dia menyatakan diri dengan intervensinya dalam dunia ini dan dengan berkat-berkat yang dia berikan ya. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 28. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi.
tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. So, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Oke ya, jadi Tuhan dikatakan di sini yang menjadikan langit dan bumi, ya, dengan segala isinya, ya, dan dikatakan di sini apa? Supaya manusia mencari Dia, ya, dan dapat menemukan Dia. Sini, ya. Tentu ayat yang paling terkenal Roma 1:20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini, ya. Jadi dapat nampak kepada pikiran, gitu ya, sini. Oke. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung, Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan. Jadi kita disuruh berkuasa. Nah, ini kita sebut sebagai amanat pertama. Ini disebut sebagai creation mandate. Ya. Ya, creation mandate. Ya. Jadi manusia dikasih dua mandat sebenarnya dalam Kejadian pasal 1, ya, yaitu apa? Yang pertama adalah penuhilah bumi. Nah, ini disebut sebagai procreation mandate. Berprokreasi, ya, artinya beranak cucu. Procreation mandate. Oke, tapi kita juga dikasih creation mandate. Artinya kita disuruh berkuasa atas semua ciptaan. Taklukkanlah itu. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa ini adalah salah satu basis bagi orang Kristen untuk melakukan sains, ya, bahwa kita disuruh untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas bumi, gitu. Dan yang sekarang ini kan lagi pusing-pusing masalah ini green, go green, lalu pusing-pusing masalah menjaga bumi, ya. Lalu banyak orang berkata, kadang-kadang ada orang berpikir, ya, bahwa orang Kristen tidak tertarik untuk menjaga bumi. Ya, sebenarnya itu salah, gitu ya. Kita tertarik untuk menjaga bumi, justru kita punya dasar untuk menjaga bumi. Mengapa? Karena bumi itu sudah dikasih untuk kita, gitu, supaya kita berkuasa atas bumi itu, gitu kan? Dan karena kita sudah disuruh untuk berkuasa atas bumi, maka kita punya kepentingan, dan kita ini kayak semacam misalnya suatu tuan rumah. Kita ini hambanya, lalu kita dikasih tanggung jawab atas satu rumah, begitu. Nah, tentu kita punya tanggung jawab dan kita punya kepentingan untuk menjaga rumah itu, karena rumah ini adalah rumah tempat tinggal kita, walaupun bukan punya kita, ini punya bos kita. Ya, tapi kita tetap mau jaga, begitu. Nah, beda lagi kalau tidak ada Allah. Bagi seorang ateis, apa fungsinya dia menjaga bumi? Nggak ada fungsinya, karena tidak ada alasan, begitu. Ya, toh kehidupan saja tidak ada makna, kan? Karena bagi seorang ateis sebenarnya manusia itu tidak lebih dari seonggok atom, ya, hanya seonggok materi, gitu. Ya, tidak ada tujuan akhirnya yang bermakna apa, gitu ya. Dan seluruh eksistensi kita hanyalah suatu kebetulan, suatu kesalahan boleh dibilang, suatu kebetulan. Dan tidak ada makna apa-apa. Kalau gitu, apa fungsinya ini? Mau menjaga bumi kayak tidak menjaga bumi kayak, ya, nggak ada, pada ujung-ujungnya nggak ada perbedaan akhir, begitu. Ya, tapi kita justru disuruh untuk menjaga bumi dan menaklukkan. Kita disuruh berkuasa, dan itu berarti kita mempelajari sains. Dan kita menaklukkan bumi dengan cara yang saya bilang tadi. Kita paham, ya, sains, kita paham hukum-hukum alam. Ya, manusia yang tadinya nggak bisa terbang jadi bisa terbang, gitu kan? Kita bisa berkuasa atas laut, ya, dengan kapal dan dengan teknologi. Ya, sekalipun manusia
tidak bisa berenang seperti ikan misalnya, tapi melalui teknologi kita bisa berkuasa atas laut dan lain sebagainya. Jadi ini semua adalah bagian dari amanat Tuhan di sini. Oke. Nah, jadi itu adalah argumen, kita sudah melihat satu argumen untuk Tuhan ya. Argumen untuk Tuhan adalah tadi itu argumen kosmologis gitu. Nah, ada argumen lain lagi mengenai eksistensi Tuhan ya, yaitu bahwa kita hidup di alam semesta yang sudah disetel. Alam semesta yang sudah disetel dengan sangat-sangat rapi, sangat baik ya. Nah, jadi begini, dalam sains kita tahu bahwa ada banyak nilai konstanta ya. Kalau Anda belajar fisika, itu pasti ketemu konstanta terus. Misalnya, dan biasanya dikasih huruf ya. G besar itu konstanta gravitasi. Jadi kalau kita mau menghitung berapa besar sih gaya gravitasi, gitu kan, antara dua objek, ini saya masih ini ya, masih ingat-ingat dikit. Gaya gravitasi, gitu ya, itu intinya adalah ya, jadi F ya, F gravitasi. Itu nih, seingat saya adalah G. Nah, G ini apa? Konstantanya. Ya. Lalu dikali massa benda pertama, ya, dikali massa benda kedua, ya, dibagi jarak antara mereka kuadrat. Ya, jadi misalnya ada dua planet atau ya katakanlah antara matahari dengan bumi lah misalnya gitu kan. Antara matahari dengan bumi itu ada tarikan gravitasi. Berapa besar tarikan gravitasinya? Nah, ini massa benda pertama berapa, massa benda kedua berapa, kemudian jarak mereka berapa dikuadratkan. Tapi selalu ada dikali dengan konstantanya di sini. Konstantanya. Nah, ini contoh ya, satu konstanta gravitasi. Ada banyak konstanta lain dalam sains ya. Kecepatan cahaya misalnya ya. Ini konstanta ini muncul di banyak tempat, salah satunya yang terkenal ini yang E sama dengan apa? Ini banyak orang tahu ya, walaupun banyak yang nggak ngerti maksudnya. MC kuadrat gitu kan. Ini adalah konstanta di sini. Ini adalah Einstein ya, dari Einstein punya teori relativitas ya. Nama saya juga diambil dari Einstein. Oke, jadi ada banyak ya, ada H, konstanta Planck ya, dan banyak lagi yang lain. Pokoknya kalau kita ketemu dengan fisika, kita pasti akan ketemu dengan berbagai nilai-nilai konstanta ini. Nah, nilai dari konstanta-konstanta ini bukanlah suatu keharusan. Jadi artinya begini, kenapa nilai konstanta gravitasi itu seperti itu? Kenapa bukan yang lain misalnya? Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa kecepatan cahaya itu nilainya sebegitu gitu kan? Yang ya saya nggak hafal ya, tapi kira-kira 300.000 kilometer per detik misalnya. Kenapa ukurannya segitu? Itu kan bukan sesuatu yang harus seperti itu, gitu ya. Tetapi memang ada yang set, yang atur seperti itu. Nah, kita percaya itu Tuhan yang atur, gitu. Tapi kalau ada orang bilang, oh bukan Tuhan yang atur, memang kebetulan aja sih seperti itu. Nah, maka akan ada muncul suatu observasi yang luar biasa, ya. Bahwa ternyata jika nilai-nilai konstanta ini berbeda sedikit dari yang sekarang, kehidupan tidak bisa eksis seperti yang kita kenal sekarang ini. Tidak bisa. Jadi konstanta-konstanta ini ternyata ada pada suatu jendela yang sangat-sangat tipis yang memungkinkan kehidupan. Sedikit saja berubah, kehidupan seperti yang kita kenal tidak mungkin eksis. Gitu. Sebagai contoh ya, misalnya konstanta electromagnetic coupling mengikat elektron ke proton dalam atom. Ya. Jadi jika lebih kecil, jika konstanta ini lebih kecil, maka elektron yang dapat ditahan lebih sedikit. Jadi kalau kita masih ingat model atom yang kita diajar itu, model atom adalah ada inti atom itu kan ada proton dan neutron. Kemudian mengelilinginya ada elektron. Ya.
Nah, kalau misalnya dan ada sesuatu yang menarik antara supaya elektron ini nggak kabur gitu kan, nggak kabur dari atomnya. Ini disebut sebagai konstanta electromagnetic coupling. Tapi kalau konstanta ini lebih kecil, maka elektron akan jauh lebih mudah kabur. Jadi sedikit elektron yang ditahan. Tapi kalau terlalu besar, sedikit lebih besar, elektron akan terlalu terikat kepada atom sehingga tidak bisa menimbulkan reaksi kimia. Gitu. Nah, kalau misalnya terlalu lepas, reaksi kimia terlalu bebas, jadi bisa macam-macam ya, bisa langsung terbakar dan sebagainya. Tapi kalau misalnya terlalu besar, maka elektronnya terikat terlalu erat, tidak bisa terjadi reaksi kimia, dan kalau tidak bisa terjadi reaksi kimia, tidak bisa enzim-enzim tidak bisa bekerja, hormon-hormon tidak bisa bekerja. Enzim sangat dibutuhkan ya dalam tubuh kita untuk segala fungsi hidup makhluk hidup itu nggak bisa kerja semua. Gitu. Maka kehidupan tidak bisa. Ya. Kemudian ada konstanta lain lagi, rasio massa elektron terhadap proton ya adalah 1:1836. Jadi satu proton itu besarnya atau massanya itu sama dengan 1800-an elektron. Jadi proton jauh lebih besar dari elektron ya. Sekali lagi, jika ukurannya lebih besar atau lebih kecil, molekul tidak dapat terbentuk. Ya, kalau tidak bisa membentuk molekul, maka tidak mungkin ada kehidupan seperti yang kita ketahui saat ini. Inti karbon dan oksigen memiliki tingkat energi yang disesuaikan dengan baik. Contohnya lagi di sini, ya. Gaya elektromagnetik dan gravitasi disetel dengan baik, sehingga jenis bintang yang tepat bisa stabil katanya. Ya, jadi ya ini juga penting di sini ya. Matahari kita adalah warna yang tepat. Jika warnanya lebih merah atau biru, respon fotosintesis akan lebih lemah. Matahari kita juga memiliki massa yang tepat. Jika lebih besar, kecerahannya akan berubah terlalu cepat dan radiasi energi tinggi akan terlalu banyak. Jika ukurannya lebih kecil, kisaran jarak planet yang mampu mendukung kehidupan akan menjadi terlalu sempit. Jarak yang tepat adalah sangat dekat dengan bintang sehingga gaya pasang surut akan mengganggu periode rotasi planet. Dan radiasi ultraviolet juga tidak cukup untuk fotosintesis kalau misalnya matahari terlalu kecil. Ya, jadi kalau matahari terlalu besar bermasalah, matahari terlalu kecil juga bermasalah untuk kehidupan. Jadi ini semua sudah diselidiki. Nah, jarak bumi dari matahari sangat penting untuk kestabilan siklus air. Terlalu jauh, sebagian besar air akan membeku. Terlalu dekat, sebagian besar air akan mendidih dan kehidupan tidak bisa hidup. Gravitasi bumi, kemiringan suhu bumi, periode rotasi, medan magnet, ketebalan kerak bumi, rasio oksigen banding nitrogen, karbon dioksida, uap air, dan kadar ozon berada pada kondisi yang tepat untuk menunjang kehidupan. Dan kita nggak usah jauh-jauh, sampai saat ini manusia itu masih berangan-angan suatu hari akan kirim orang, bikin koloni di bulan, lalu di Mars. Tapi itu masih mimpi di siang bolong sebenarnya. Ya, karena tempat-tempat itu benar-benar tempat-tempat itu ya seperti bulan dan Mars itu tidak didesain untuk kehidupan dan sulit sekali untuk bertahan hidup ya. Anda tarik nafas saja nggak bisa di sana gitu. Ya, jadi ini luar biasa. Bumi kita benar-benar didesain untuk kehidupan. Bahkan bukan hanya bumi, alam semesta kita. Ya. Nah, sehingga para ilmuwan mulai menyadari bahwa kita ada di suatu alam semesta yang sering disebut alam semesta Goldilocks. Nah, ini mengacu kepada suatu fabel ya atau cerita rakyat. Nah, saya nggak tahu berapa banyak di antara kalian pernah dengar cerita Goldilocks ini ya. Kalau yang biasa bahasa Inggris mungkin tahu cerita Goldilocks, tapi mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi cerita Goldilocks ini kan ada seorang anak perempuan namanya Goldilocks ya. Lalu mereka si Goldilocks ini masuk ke rumah ini beruang. Nah, beruang ini beruang baik rupanya. Nah, beruangnya waktu itu lagi keluar semua. Jadi, nah waktu si Goldilocks masuk ke rumah beruang, dia ketemu ada 3. Jadi beruang ada 3, ada papa beruang, mama beruang, dan anak beruang. Lalu dia cobain makanan papa beruang terlalu banyak, terlalu panas. Mama beruang punya juga masih terlalu banyak. Lalu ke yang anak beruang, dia bilang, ini pas ini. Pas, jadi dia makan habis. Dia duduk di kursi papa beruang terlalu keras. Di kursi mama beruang terlalu lembek atau apa begitu kan.
Lalu dia masuk ke kursinya si anak beruang baru, oh ini pas gitu. Jadi Goldilocks intinya menemukan ada yang pas gitu, ada yang pas. Jadi ketika makanya ini ada istilah alam semesta Goldilocks. Kenapa alam semesta kita ini pas gitu untuk kehidupan? Padahal tadi kita bilang konstanta-konstanta fisika itu bisa eh, apa saja, nilai mereka itu bisa apa saja gitu. Nggak harus seperti itu nilainya. Tapi kenapa seperti itu? Dan yang seperti itulah yang bisa mendukung kehidupan, gitu kan? Nah, sehingga ada suatu pertanyaan di sini ya. Paul Davies ada seorang yang menulis buku Why is the universe just right for life? Gitu kan. Kenapa alam semesta kita ini kok pas banget untuk mendukung kehidupan, mendukung adanya kehidupan termasuk kehidupan manusia gitu. Karena sedikit saja konstanta-konstanta ini berubah, kehidupan tidak bisa eksis. Ya. Nah, karena masalah inilah ada seorang yang tadinya ateis, ya, bahkan menjadi Kristen. Namanya adalah Fred Hoyle. Ya, Fred Hoyle. Nah, Fred Hoyle adalah seorang ahli matematika dan astronomi Inggris yang terkenal. Tadinya dia adalah seorang ateis. Tapi kemudian dia menjadi Kristen karena menemukan kondisi fine tuning ini. Jadi dia menemukan alam semesta kita sudah di fine tuning, ya sudah diatur dengan begitu rapinya, begitu, dengan begitu cantiknya, gitu. Nah, sehingga dia bilang begini, a common sense interpretation of the facts. Jadi kalau kita menggunakan akal sehat untuk melihat fakta-fakta, maka kita akan menemukan bahwa ada suatu intelijensi super ya, super intellect has monkeyed with physics yang sudah istilahnya mengatur-ngatur fisikanya begitu ya. Nah, demikian juga dengan kimia dan biologi. Nah, dan ini bukanlah suatu kekuatan buta gitu, yang bukan gitu ya. Dan tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya gitu. Ya, jadi akhirnya Fred Hoyle dia bahkan menjadi seorang yang percaya ada Allah gitu. Nah, sekali lagi bukan berarti semua doktrin dia jadi benar dan sebagainya, tapi intinya dia adalah seorang yang akhirnya percaya Allah gitu. Karena dia menemukan ini di dalam sains bahkan. Jadi kembali kita melihat sains membenarkan Alkitab begitu. Sains membenarkan Alkitab ya. Nah, lalu apa jawaban orang ateis? Nah, orang ateis sekali lagi ateisme itu bukan karena ada bukti. Kita sudah lihat itu di minggu lalu ya. Ateisme adalah penolakan akan Tuhan karena manusia tidak mau bertanggung jawab sebenarnya. Bukan karena ada bukti begitu. Nah, ketika melihat alam semesta yang begitu rapi dan pas sekali untuk kehidupan, sehingga bisa dibilang sudah disetel untuk kehidupan, ateis akhirnya menimbulkan, untuk menjawab itu, ateis menimbulkan teori baru yang disebut sebagai teori multiverse. Jadi bukan lagi universe. Kalau universe itu kan berarti apa? Satu ya. Universe. Oke. Ya, dan di universe di sini lalu ada multiverse, gitu kan? Dan mungkin Anda sudah pernah dengar tentang multiverse, tapi biasanya mungkin orang sekarang dengar multiverse itu di film-film. Ya, biasanya di film superhero ada tuh multiverse. Multiverse itu jadi kayak ada alam semesta lain yang paralel dengan alam semesta kita, tapi yang sedikit berbeda gitu. Yang mungkin di alam semesta kita kamu waktu SD pilih atau waktu kuliah kamu pilih masuk fakultas teologi, sedangkan ada multiverse, ada universe lain, ada alam semesta paralel di mana Anda milih menjadi sopir taksi misalnya. Kemudian ada alam semesta paralel lagi di mana Anda pilih menjadi yang lain lagi gitu. Jadi ada suatu jumlah yang mungkin tak terbatas alam semesta paralel yang paralel dengan alam semesta kita, di mana hal-halnya sedikit berbeda dari alam semesta kita. Nah, sebenarnya teori tentang multiverse ini dibuat
untuk mengantisipasi atau untuk menjawab ini yang tadi masalah alam semesta kita ini kok pas sekali untuk kehidupan, begitu. Sehingga jawaban mereka adalah itu bukan karena ada Tuhan ya, tapi itu kebetulan kita ada di alam semesta yang seperti itu. Ya. Kebetulan kita ada di alam semesta yang ada kehidupan dan ada begitu banyak alam semesta lain yang paralel yang tidak ada kehidupan, yang konstantanya memang beda-beda begitu. Yang konstantanya tidak seperti konstanta kita, gitu ya. Dan di situ tidak ada kehidupan, sehingga alam semesta kita tidak unik. Yang mereka hanya satu dari sekian banyak multiverse, sekian banyak universe begitu. Dan kebetulan yang di kita ini yang ada kehidupan, ada pergi ke universe yang lain yang paralel, ya di situ tidak ada kehidupan gitu. Ya ini adalah jawaban mereka gitu ya. Tapi ini adalah jawaban yang desperate ya sebenarnya, yang kacau. Karena apa? Ini kan bukan suatu bukan science. Ini tidak pernah diobservasi. Ya. Alam semesta lain yang paralel itu tidak pernah diobservasi. Ini benar-benar fiksi begitu. Nah kalau itu fiksi yang muncul di film ya masih nggak masalah. Tapi kalau fiksi ini dianggap science, dianggap kebenaran, ya itu bermasalah besar, gitu ya. Nah, jadi ini adalah sedikit mengenai multiverse. Intinya mereka tidak punya bukti untuk ini. Dan permasalahan mereka lebih parah lagi. Kalau untuk satu alam semesta saja mereka tidak tahu cara menjelaskan bagaimana munculnya, pertanyaan kita adalah bagaimana mereka bisa menjelaskan alam semesta yang tak terhingga banyaknya, itu asal usulnya dari mana? Begitu. Ya, jadi ini tidak bisa menolong mereka. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Saya tahu bahwa audionya ini bermasalah. Jadi saya berharap nanti saya akan upload rekamannya, dan kalau Anda bisa dengarkan dengan lancar mestinya dari rekaman itu, dan saya akan terus istilahnya melakukan investigasi ya. Kenapa? Karena ya memang ada pengaruh juga saya pindah tempat ya. Karena waktu saya di tempat lama saya pakai First Media, sedangkan di sini saya pakai IndiHome. Jadi apakah di situ ada pengaruhnya? Bisa juga ya, atau ada hal-hal lain lagi. Jadi akan kita selidiki terus. Tapi ya pertanyaan kalau ada, kita masih ada 10 menit lagi. Kalau tidak ada, kita akan tutup. Ya mungkin tadi dengarnya juga kurang enak ya, kurang sip karena agak sedikit putus-putus. Tapi sekali lagi ya kita harapkan nanti akan ada rekaman yang jauh lebih baik nanti. Oke, baik. Saya rasa tidak ada. Mungkin karena memang sulit mengikuti atau bagaimana, atau karena sudah paham. Tapi kita akan tutup dalam doa kalau begitu. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu pada kami. Kiranya Engkau yang sertai kami terus. Tuhan, kami mengalami gangguan teknis. Tolong kami supaya kami bisa mengatasinya. Kami bisa melakukan kelas ini dengan baik dan kebenaran bisa disampaikan. Pimpin kami dalam istirahat kami malam ini, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai di sini dulu kelas kita malam ini. Kita akan coba untuk troubleshooting lagi dan lagi, dan saya akan coba upload rekaman ini lebih cepat dari biasanya supaya bisa bisa baik. Oke, sampai sini dulu ya.